saya ingin manusia-manusia terbaiknya sekolah tersebut untuk menjawab soal yang kita berikan. Alhamdulillah mereka tertantang dan tidak ada sampel yang mencapai 70%. Dan setelah mereka ikut, mereka tarung sistem 2 minggu, sistem eliminasi sekitar misalnya 60 orang, yang lulus 6 orang gitu. Dan yang berikutnya adalah untuk ekonomi lemah, misalnya agak ekonomi lemah, itu kita gratiskan di rumah belajar dari awal berdirinya. Dan anak yatim piatu itu sudah menjadi kesepakatan kita semua di seluruh guru. Jadi kita sampaikan secara umum ya, rekan-rekan yang mengalami kesulitan ekonomi itu silakan datang ke rumah belajar. Pendidikan ini untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya kita akan ngobrol santai, membahas soal pemerintahan, sosial budaya, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan banyak hal gitu. Nah, kali ini kita coba mau membahas soal bagaimana pendidikan di tengah pandemi. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh muda Kabupaten Bulukumba yang mencoba fokus mencari solusi bagaimana pendidikan yang di masa pandemi ini sepertinya kita ragukan kualitasnya, begitu. Nah, saya sudah bersama dengan Adinda Zulkarnain Patwa. Beliau adalah Direktur Rumah Belajar Bersama. Ya. Beliau sekarang sudah ada di studio Medium TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih banyak undangannya Medium TV Indonesia Ya, sama-sama, Dinda. hadir di sini. Apa saja kesibukan setiap hari ini? Kesibukan kita karena fokus di dunia pendidikan ya, Ya. otomatis bagaimana mendesain para pelajar untuk lebih memperbaiki kualitasnya di tempat yang kita buat namanya Rumah Belajar Bersama. Fokus di situ sekarang ya, Sekarangnya di beraktivitas di situ. Oke, Dinda Zulkarnain. Kali ini obrolan kita ini saya akan memberi tema, ya. Temanya adalah pendidikan formal dan non formal di masa klasik hingga pandemi di Indonesia. Ya, itu yang apalagi coba kita mau bahas. Kita ngobrol santai sambil berbagi cerita kepada masyarakat Bulukumba, masyarakat Sulawesi Selatan, dan masyarakat Indonesia tentunya pada umumnya. Nah, pertanyaannya begini. Rumah Belajar Bersama itu lembaga atau apa, Bung Soekarno? Sebuah lembaga di bawah naungan Dinas Pendidikan. Izinnya dari Dinas Pendidikan. Jadi dia lembaga? Iya. Lembaga? Istilahnya Dinas Pendidikan itu LKP ya. Lembaga Kursus dan Pelatihan. Lembaga Khusus dan Pelatihan? Kursus dan Oh, pelatihan. lembaga kursus dan pelatihan ya? Pelatihan, istilah dari pemerintah. Dia bagian dari itu? Iya, bagian dari itu. Lembaga Kursus dan pelatihan. Oh, gitu ya. Jadi dia di bawah naungan Ya, Dinas Pendidikan Dinas Bulukumba. Pendidikan Bulukumba ya? Iya, Oh. izinnya lewat situ. Izin ya? Iya. Oh, izinnya. Izinnya lewat situ. Tapi belum tentu anggarannya. Kelihatannya kita mandiri. Cuma izinnya aja ya dari Kita butuh izinnya. Oh ya, cuma dibutuh izinnya. Mudah-mudahan dengan obrolan ini bisa lebih luas lagi. Iya. Bung Zulkarnain, apa yang melatar belakangnya sehingga Dinda Zulkarnain konsen membangun rumah belajar bersama? Ada kegelisahan atau apa? Iya. Silakan. Tentu. Jadi sewaktu lama di Jawa, Ya. Jawa Tengah dan di Jawa Timur di kampung Inggris ya,
Di sana ada lingkungan berbahasa Inggris, satu desa, Ya. anggap saja satu wilayah besar orang belajar bahasa Inggris, dan semangat orang belajar sangat tinggi di Jawa itu. Dan kemudian saya melihat kembali pulang kampung, saya sangat cukup bersedih melihat satu hal yang kontradiksi sekali dengan realitas di Pulau Jawa. Jawa dengan apa yang terjadi di daerah kita. Iya. Kemudian mencoba berpikir, karena saya alumni di hubungan internasional, Iya. bingung, Iya. ilmu ini tidak berguna gitu. Iya, benar. Berguna. Oh ya, hari ini saya harus mempelajari kembali dasar-dasar bahasa Inggris supaya itu mudah dicerna oleh para pelajar umumnya. Oke. Karena kita tahu mulai dari SD hingga mahasiswa pelajar Indonesia itu kesulitan untuk berbahasa Inggris. Saya buatlah proses penyederhanaan itu, dan alhamdulillah diterima, karena saya uji cobakan di SMA 1, salah satu kelas khusus. SMA 1 Bulukumba. Ya. Oke. Jadi saya masuki, saya ingin manusia-manusia terbaiknya sekolah tersebut untuk menjawab soal yang kita berikan. Oke. Alhamdulillah mereka tertantang dan tidak ada siapa yang mencapai 70%. Nggak ada yang mencapai 70% Pada waktu itu. pada waktu itu ya. Dan setelah mereka ikut, mereka tarung. Sistem 2 minggu, sistem eliminasi, sekitar misalnya 60 orang, yang lulus 6 orang gitu. Itu ya, kita membuang orang, tetapi sebenarnya membuat mereka lebih tertarik, karena orang-orang yang punya kecerdasan lebih itu suka tantangan. Iya, benar. Dan ya alhamdulillah mereka lebih banyak yang tertarik untuk itu. Dan semakin membuat isu kegiatan kita itu terpapar. Ya, tersosialisasikan ke masyarakat Bulukumba ya. Kita tidak sedang mencari uang, kita sedang mencari manusia-manusia yang berkualitas untuk dipersiapkan bisa duduk dengan orang-orang di Indonesia ataupun juga yang ada di mancanegara. Iya. Nah, alhamdulillah itu salah satu di antara mereka sudah bisa, bukan salah satu ya, sebagian dari kita selain duduk di universitas yang ternama di Indonesia, juga tahun 2018 juga sudah pernah mengikuti pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Thailand. Jebolan rumah belajar bersama. Ya, rumah belajar bersama. Waduh, luar biasa ya. Di 2018 sudah ada jebolannya. Ya, itu pertemuan para pemuda seluruh dunia. Diadakan oleh United Nations. Luar biasa. Jadi kegelisahannya Dinda Zulkarnain ini karena lebih banyak di Pulau Jawa ya, sampai di pulau di kampung Inggris segala macam. Bagaimana animo masyarakat di sana itu tentang pendidikan sangat tinggi. Sangat tinggi. Nah, begitu kembali ke Bulukumba melihat sesuatu yang berbeda begitu kan, yang sangat kontradiktif malah. Ya, kita melihat masalah. Iya, jadi itu yang membuat gelisah sebenarnya sampai terpikir untuk membuat lembaga rumah belajar bersama ini. Luar biasa. Dinda, apa saja programnya rumah belajar bersama? Iya, kita memulai dari bahasa Inggris. Oke. Kemudian ketika melakukan sosialisasi di sekolah, ada istilahnya sekolah unggulan, sekolah apa, sekolah ya. Jadi saat memasuki kelas 4, kelas 5, SD, ya, kelas 6, sekolah favorit dan lain sebagainya lah. Saya menemukan bahwa di antara mereka sekolah-sekolah unggulan ataupun sekolah terfavorit ini tidak cukup dari 10 orang yang menguasai perkalian 1 sampai 10. Itu fakta yang saya temukan. Oh iya. Oh, ini masalah, tidak mungkin mengerti materi-materi tindak lanjut matematika gitu. Padahal dia sekolah unggulan nih. Padahal sekolah unggulan. Oh iya. Terus. Saya ambil pada diri saya waktu kelas 1 SD, saya sudah menguasai perkalian 1 sampai 10. Saya rancanglah suatu modul bagaimana menyelamatkan mereka. Iya. Itu juga bagus. Disambut publik, akhirnya kelas matematika terbuka. Terbuka lagi. Jadi awalnya bahasa Inggris, sekarang dibuka lagi kelas matematika. Kelas matematika, dan kemudian berlanjut lagi ada seorang rekan yang mengajar. Dia melihat anak-anak kelas 2, kelas 3, sebagian lagi belum bisa membaca gitu. Dan dia membuat modul, menyelesaikan lagi masalah itu. Oh, jadi didapatkan fakta di lapangan bahwa ada masalah anak-anak didik ya yang sudah kelas 2, kelas 3 SD tapi belum tahu membaca. Ya, dan kita memberikan solusi buat mereka.
Luar biasa, luar biasa. Setelah itu kemudian maju lagi, ada rekan yang bisa di soal-soal Olimpiade Fisika yang S2 tertarik melihat rumah belajar. Dia bergabung, dia membuat lagi kelas khusus materi Olimpiade Fisika. Oh, Olimpiade Fisika ya, Ya. materi itu ada khusus. Jadi pertama bahasa Inggris, Iya. matematika, terus belajar membaca. Ya. Terus Olimpiade Fisika, Olimpiade soal fisika ya. Ya. Oke. Kemudian lagi ada bahasa Jepang, karena ada alumni rumah belajar yang bisa berbahasa Jepang. Oh, ada juga bahasa Jepang. Sekarang dibuka bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Yang dulu juga yang pernah jadi sukarelawan orang Jepang datang ke rumah belajar dan meminta untuk mengajar di situ. Untuk membuka kelas itu. Iya, Jadi sekarang di rumah belajar bersama ada kelas bahasa Jepang. iya. Wah, luar biasa. Mandarin belum ada. Belum, insya Allah ada nanti semua. Karena kita membayangkan bahasa-bahasa internasional itu sebaiknya dipelajari oleh generasi kita Betul. untuk mereka bisa bergaul di panggung internasional. Iya, iya, iya. Jadi jangan cuma cerita lokal ya. Iya, sebaiknya. Harusnya kita dari awal, dari kecil mempersiapkan generasi itu yang sudah siap untuk bertarung atau berkompetisi di tingkat internasional gitu ya. Iya, harus begitu. Itu pikiran yang menurut saya cemerlang, Dinda Zulkarnain. Nah, selanjutnya, apa capaian rumah belajar bersama selama berdiri? Capaiannya dalam hal apa nih? Capaian pertanyaannya ke arah mana ini? Ya, capaiannya pertama mungkin salah satu tadi ya, bahwa Ya. sudah ada jebolan rumah belajar bersama yang mengikuti apalagi pertemuan pemuda sedunia begitu kan? Iya. Nah, terus yang lainnya apa begitu? Ya. Niat awal saya itu menciptakan manusia-manusia unggul. Ya. Iya, dan harus lewat ilmu pengetahuan. Nah, seiring dengan waktu memang agak kesulitan, sulit karena sistem yang kita buat dulu sistem eliminasi, tidak peduli. Anda tidak lulus, Anda harus cari tempat lain. Ya, ya dulu ya. Benar. Kemudian duduk bersama rekan-rekan pengajar bahwa bukan itu tidak mungkin kita terus rancang ya, tapi kasihan banyak orang yang tidak bisa menikmati rumah belajar. Iya, betul. Akhirnya dibuat yang paling sederhana adalah bagaimana mereka terselamatkan dari pelajaran sekolah. Itu dulu. Ya, itu standar awal. Iya, standar awalnya ya. Standar awal kita yang sederhana. Dan kalau mereka punya ada pengetahuan yang lebih, bisa dibuatkan kelas khusus. Jadi kita saring beberapa orang dan dia diberikan materi yang berbeda dari kelas umum gitu. Jadi kelas unggulan juga ceritanya. Ya, semacam begitu lah. Iya. Oke, terus. Nah, bila mereka misalnya pelajaran bahasa Inggris itu, misalnya bagaimana mereka memahami materi yang sangat mendasar itu tense lah misalnya saya sebut tenses, itu adalah materi universitas di semester 1, semester 2, dan di rumah belajar itu bisa baik secara tulis ataupun lisan sudah harus dikuasai di luar kepala. Sudah dipersiapkan itu? Dari persiapkan. Untuk adik-adik yang di tingkat SMA? Mulai SD sekalipun. Oh iya. Tapi bisa nggak kemampuannya? Kan biasa orang berpikir, wah belum mampu nih kayak komputer mulai dari ini kan Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 gitu. Bagaimana pengalaman yang didapatkan bagaimana itu? Karena itu kita memilih dari antara mereka yang berbakat dan mereka bermau dan tidak kita berikan biaya tambahan lagi, cukup segitu saja kelas umumnya yang diikuti dan didesain secara khusus untuk itu. Dan sudah sering kita tampilkan baik live secara langsung, kita undang rekan-rekan dari kampung Inggris yang mengujinya secara langsung dan disiarkan di Facebook, kita sebar di YouTube. Ini sesuatu hal yang dilihat oleh siapapun juga, baik orang Indonesia ataupun orang asing yang melihatnya. Bahwa ini satu model di mana memang bukan sesuatu hal yang kita rekayasa ya. Anak itu harus pintar. Kalau dia tidak lulus pada saat ujian itu memang nggak lulus. Oh, jadi memang bisa dilihat live pada saat murni ujian. Alami ya? Ya, murni. Dilihat secara langsung begitu ya? Luar biasa. Bu Zulkarnain, saya pernah ada kegelisahan. Saya kan ini sekarang sudah punya anak 6. Iya. Saya kadang melihatnya begini. Yang saya dapatin di seumuran saya ya, di zaman saya bahwa dulu ada namanya sarjana muda,
terus S1, Iya. ya, terus S2, doktor, gitu kan, sampai profesor. Dulu BA saja itu orang bangga. BA itu katanya sarjana muda, gitu Iya. ya. Sekarang ini jarang sekali lagi kita dengar sarjana sarjana muda. Semua strata 1. Nah, saya melihatnya begini. Kualitas pendidikan di zaman dulu dengan di zaman saya saja itu sudah sudah jauh sekali berbeda, ya. Nah, malah saya melihatnya ada pergeseran substansi pendidikan, Ya. yang tadinya orang betul-betul mengejar ilmu. Nah, sekarang ini orang mengejar ijazah. Gelarnya. Iya itu menggelar ijazahnya gitu kan, gelarnya apalah segala macam. Menurut Deswida Zulkarnain fenomenal apa yang terjadi di situ? Sampai kondisi ini bisa seperti itu gitu. Kan tadinya gitu ya. Dulu saya sarjana muda orang cakap, pintar, apa segala macam gitu. Nah sekarang S1 saja malah diragukan gitu. Untuk itu mungkin lebih tepatnya ditanyakan sama orang dunia akademik ya. Oh iya. Kami bermainnya di non formal, melihat masalah, ada masalah di bagian formal. Kami ingin turut menyelesaikan Begitu ya. apa yang dihadapi. Jadi lebih konsen memberikan solusi pada masalah pendidikan ya. Iya, saya tertarik sebenarnya untuk membahasnya apabila ada orang dari pemerintah yang punya kompeten ya. Ya kompeten, kemudian saya bisa counter balik gagasannya itu. Kan tidak fair jika saya menjelaskan dan kemudian seolah-olah saya menghakiminya. Iya. Tapi itu menjadi kegelisahan semua orang sebenarnya, sebagian orang ya. Oke. Apa Rumah Belajar Bersama pernah berkolaborasi kerjasama dengan pihak dinas pendidikan soal program-programnya atau apalah segala macam? Ya, pernah mendapat undangan dari dinas pendidikan. Diajarkan bagaimana misalnya bantuan dari pusat seperti apa yang harus kita lakukan. Yang nilainya ratusan juta ya. Pada saat saya hadir, itu bagus. Ya. Namun saya memandangnya bahwa ketertarikan saya bukan di situ. Ketertarikan Rumah Belajar bukan di situ. Ketertarikannya adalah bagaimana mendesain sebuah misalnya kurikulum bersama untuk kita selesaikan dulu yang tingkatan lokal gitu. Betul. Dan bila itu kami jika hal itu ada, saya lebih tertarik bahwa uang ratusan juta rupiah itu menarik untuk kita kelola gitu. Iya. Karena konsentrasi kita itu adalah ya menyelesaikan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul soal pendidikan ini. Itu masalah real yang terjadi selama bertahun-tahun. Iya, betul. Dan saya membaca bahwa program yang datang itu juga oke gitu. Tapi tidak menyentuh dengan gagasan yang kita sedang bangun. Begitu. Oleh karena itu kita menyatakan ya itu lebih baik buat misalnya teman-teman yang lain yang lebih sedang mengkonstruksikannya. Menurut Dinda Zulkarnain bahwa program yang dicetuskan atau diciptakan oleh teman-teman pemerintah sampai menggelontorkan uang ratusan juta. Sebenarnya tidak tepat sasaran soal masalah-masalah yang didapatkan di lapangan begitu kan? Saya tidak mengatakan begitu ya, karena tidak menganalisanya dengan pola marxisme, melakukan proses pembenturan. Saya lebih cenderung mengatakannya lebih bagus mungkin dikelola pada orang yang sedang Iya. Tapi kan begini, tidak. Dengan sudah berapa lama belajar bersama ini? Nama Rumah Belajar Bersama kita pakai tahun 2014 ya. Tapi aktif? Secara pribadi aktif mulai 2011 ya. 2011 sudah aktif. Ya, tapi dari 2011 itu kan sudah banyak pengalaman. Faktual yang didapat di lapangan begitu kan. Makanya program-programnya muncul sesuai dengan case di lapangan. Kan apa yang dihadapi di masyarakat. Harusnya kan pemerintah juga begitu dong. Iya kan? Dan harusnya mengalokasikan anggaran apa segala macam itu dengan case-case yang muncul seperti itu. Nah, menurut Dinda Zulkarnain kenapa? Bukan pemerintah teman-teman di pemerintah tidak mendapat case-case seperti itu? Kita butuh ruang sebenarnya. Kita butuh ruang untuk berkomunikasi, berdiskusi, duduk bersama, melihat masalah kita di pendidikan, kemudian ayo kita kerjakan bersama. Karena apabila semacam Rumah Belajar adalah sebuah lembaga kultural ya, itu memang meskipun dia mampu berjalan, tentu
akan lebih lambat, lebih cepat apabila ada dukungan struktural. Jadi terkombinasi dua kekuatan ini dahsyat sekali saya kira. Iya. Dan memang itu wilayahnya dinas. Jadi harapannya Dinda Zulkarnain bahwa sebenarnya ini kita harus duduk bersama, membahas, Iya. ya, Duduk bareng. membahas dan mendiskusikan bahwa ini loh case-case, Ah. inilah persoalan-persoalan pendidikan sebenarnya Iya. yang kita dapatkan di lapangan mulai dari 2014 sampai sekarang, gitu Iya. kan? Nah, berarti kita harus buat satu program. Nantinya kita akan undang dengan Dinas Pendidikan. Ya, bagus sekali. Wah, mantap. Makasih. Nah, bagaimana rumah belajar memandang soal pendidikan kita hari ini? Memandang soal pendidikan, selamanya masalah pandemi ya. Ya, pokoknya. Oke, kita mulai dari yang terdekat dulu ya. Ya. Dari pandemi, sekolah libur. Jadi kita juga turut meliburkan mulai Ya. dari bulan 3 sampai bulan 7. Namun setelah bulan 7 itu terlalu banyak keluhan dari orang tua. Mereka meminta, terutama yang baca tulis tuh. Oh iya. Baca tulis. Nggak mungkin katanya itu orang anak kelas 1, kelas 2 daring, ya kan? Iya. Mau ngapain gitu? Iya. Untuk belajar membaca soalnya ini kan? Semakin diajari semakin bodoh katanya. Iya. Oke. Terus? Kemudian beberapa anak yang kita temui yang juara ranking satunya SD 2 ya. SD 2. Oh, sekolah unggulan tuh. Ya. Dia memang ranking 1. Ya. Sewaktu belajar di rumah belajar bersama, kemudian datang lagi ke rumah belajar. Dia lupa itu, kata guru kelasnya, perkalian 1 sampai 10, dia lupa itu. Selama 4 bulan itu kosong kan. Dan saat gabung baru di-review lagi itu pengetahuan itu. Kita mau bayangkan kemudian, sudah anak terbaik seperti ini gitu, bagaimana dengan anak-anak yang lain? Iya, yang menengah ke bawah rata-rata anunya ya. Iya. Kecerdasannya maksudnya. Kecerdasannya. Yang sudah cerdas saja itu efeknya seperti itu. Diliburkan selama pandemi ini kan? Iya. Jadi bagaimana pendapat Dinda Zulkarnain soal pendidikan kita hari ini? Ya, karena memang kurikulum adalah suatu desain dari pemerintah pusat dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Saya kira salah satu penyelesaiannya adalah memanfaatkan kreativitas apa yang disebut muatan lokal gitu ya. Dari muatan lokal, biasanya kita lihat di situ ada pelajaran bahasa daerah dan lain sebagainya, Ya. bahasa Inggris. Sekarang Ya. muatan lokal bahasa Inggris, bahasa Inggris masuk di muatan lokal. Nah, saya kira untuk penyelamatan misalnya kita membuat satu program di mana misalnya pelajaran bahasa Inggris itu kan nggak mungkin dimengerti bagi anak-anak sekolah yang SMP apabila di waktu SD tidak pernah diajarkan. Iya, benar. Itu yang terjadi selama ini dan terjadi di mayoritas sekolah di Indonesia. Ada baiknya ini Dinas Pendidikan Bulukumba duduk bareng dengan orang-orang yang kreatif Bulukumba. Iya. Penggiat pendidikan lah. Pemerhati pendidikan. Iya, pemerhati pendidikan betul. Untuk merancang. Lebih lagi sih sekarang kan Bupati Bulukumba itu sangat konsen untuk kemajuan pendidikan khususnya bahasa asing ya. Iya betul di sektor pendidikan apalagi bahasa asing betul. Beliau sadar Bulukumba itu punya potensi pariwisata yang luar biasa dan di sisi lain tentu akan sangat bisa berjalan. Oke. Duduklah bareng. Ayo, gini kita buat ini. Ya kan? Saya kira iya. bukan hanya bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lain. Iya, itu bahasa bisa. Cina, bahasa Mandarin, Jepang, ya. Saya sangat yakin itu bisa. Oh, iya. Termasuk halnya juga dalam pelajaran yang lain, dalam hal matematika dan lain sebagainya. Karena apabila pelajaran matematika itu tidak dituntaskan di SD, maka yakin saja SMP sampai tua itu akan sulit. Akan sulit beradaptasi kemudian ya. Jadi pikiran saya bahwa banyak sebenarnya case-case yang ditemukan di lapangan yang harus diupdate kembali soal kurikulum. Iya. Harusnya begitu. Harus. Ya. Pemerintah pusat juga sebenarnya harus sudah berpikir bahwa jangan meneton reguler dengan apa yang sudah terjadi selama ini tanpa melihat perkembangan yang terjadi, case-case yang didapatkan di lapangan yang harus menyesuaikan dengan kurikulum dan program yang harus dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian begitu mungkin. Sangat sepakat sekali. Iya. Oke. Dinda Zulkarnain.
Ada nggak pengalaman yang paling berkesan di Bung Zulkarnain saat berinteraksi dengan siswa? Apalagi kan di rumah belajar bersama ini kan menyentuh mulai dari kelas 1. Iya, Iya. mulai TK Mulai TK ya? sampai orang dewasa. Wih, ya. Iya. Oke, saya. Pengalaman yang berkesan ya. Iya, iya. Karena kita basisnya adalah pendidikan kerakyatan, Ah, dalam artian pendidikan itu sebisa mungkin dinikmati oleh semua pihak, oke. baik dari ekonomi yang paling kecil sehingga paling atas. Iya. Kebahagiaan kita itu ya ketika kita mampu mendidik semua pihak, semua golongan itu, dan sempat kita nikmati sewaktu mengadakan hubungan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Bulukumba ya. Pernah. Oke. Tahun 2018, 2019, dan 2019. Di situ Kepala Dinas Pariwisata punya ide bagaimana masyarakat Bira itu bisa berbahasa Inggris. Nah, Kami terima karena mendidik masyarakat langsung. betul. Dan saya ingin masyarakat lokal itu berdaya. Di tengah banyaknya hotel-hotel yang canggih ya. Yang mewah, Ada yang bergengsi mewah gitu ya. dan mereka harus bisa berubah hanya dengan kemampuan dengan pengetahuan itu bahasa Inggris. Berbahasa Inggris. Dan sekitar 200 orang awalnya bergabung ya. Ya. Meskipun kita tembus seleksi sampai sekitar 100 yang bertahan pada waktu itu. Oh, Dan jadi itu berjalan. Jadi sudah sempat turun di Bira sana? Iya. Dan Iya. masyarakatnya di situ sudah mampu untuk di Festival Finish ya, salah satu festival 100 event nasional Indonesia. Iya. Pada saat penutupannya, pelajarnya berpidato. Pidato bahasa Inggris? Iya, masyarakat lokal itu. Masyarakat lokal? Yang Iya. disaksikan oleh bupati, wakil bupati, orang provinsi dan Kementerian Pusat Pariwisata lah. Betul, karena ya apa ya, biasanya kan wisatawan domestik dan mancanegara yang datang ke Bira itu kan pikirannya mendapatkan sama di Bali begitu kan. Nah, cuman masyarakatnya berbeda. Iya. Karena di Bali itu memang rata-rata hampir semua pintar bahasa Inggris. Nah, di Bira ini kan yang belum begitu kan. Nah, Iya. mungkin program itu yang diluncurkan. Jadi kerjasamanya dengan Dinas Pariwisata. Iya, yang punya gagasan itu Pak Kadisnya, Pak Ali Saleh. Pak Ali Saleh ya. Yang melihat masyarakat ngomongnya katanya bahasa isyarat saja. Iya. Kemudian, susah ini masyarakat kita Bira ini kalau nggak berbahasa asing. Diusullah program dan mengajak Buka kelas di sana. Iya. Oh, iya, luar biasa. Semuanya ditanggung oleh Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata ya. Mereka yang punya inisiatif. Oke. Apa solusi Bung Zulkarnain terhadap pendidikan kita di Indonesia dan khususnya di Bulukumba di tengah pandemi? Saya sepakat daring itu tidak efektif. Itu Ya, tidak efektif. cenderung tidak efektif karena yang ini aneh ya, gimana ini membahasakannya? Bukan tidak efektif sebenarnya, kurang efektif saja lah, ya kan? Kurang efektif karena begitu yang kita temukan di lapangan, anak-anak yang dulunya hebat ketika pandemi itu mengalami masalah yang luar biasa. Kita harus mengulang kembali materi. Contoh tadi yang Contoh yang juara kelas di sekolah unggulan, Ya, 4 bulan diistirahatkan di rumah, kosong sama sekali. Malah sampai perkalian saja dia lupa semua. Dia lupa. Jadi terbaik adalah memang sekolah harus normal. Iya. Kan banyak itu persoalan soal sekolah selama pandemi ini kan banyak yang berubah begitu soal budayanya, soal kedisiplinannya. Yang lebih substansi adalah pengetahuannya, ilmunya gitu kan. Nah, ini kan pemerintah itu berharap orang tuanya yang membantu untuk mengajari begitu kan. Nah, mungkin pemerintah lupa bahwa orang tuanya bukan rata-rata juga ini, tidak semua juga ini orang tua siswa yang bisa paham mengajari anak-anaknya kan begitu. Iya. Nah, solusi menurut Dinda Zulkarnain apa sebenarnya yang harus ditempuh oleh pemerintah? Tapi di lain pihak juga kita harus melihat bahwa kita ini suasana pandemi begitu. Ya, 2007 tahun 2020 kita sudah melakukan solusi itu. Buka kelas
Rumah belajar dengan mengikuti standar protokol kesehatan. Orang pakai masker, kita sediakan cuci tangan, dan menurut Metro TV lah ya, melakukan liputan langsung, itu salah satu kegiatan terbaik buat mereka sehingga kita live. Dan pertama kali di Indonesia menurut saya yang secara langsung terang-terangan membuka dan tidak melanggar peraturan. Karena kita percaya bahwa tatap muka langsung nggak menjadi solusinya. Nah, kalau umpamanya seperti di sekolah kan, jumlahnya kan banyak tuh. Nah, jumlahnya banyak. Untuk dia diadakan tatap muka, apalagi anak-anak nih, bagaimana bisa menertibkan mereka begitu? Maksudnya di pandemi ini? Iya, di tengah pandemi ini. Iya. Sekarang kan melandai gitu. Iya, sekarang melandai. Sekarang melandai, menurun, buka, ikuti protokol kesehatan. Dan berikutnya, kelas itu efektif. Menurut saya 20-25 satu kelas. Itu pengalaman yang didapatkan? Iya, sekolahnya Habibie, Insan Cendekia, 24 orang. Iya, Waktu saya ke Gorontalo, dan langsung ke sana, ke sekolah tersebut, Insan Cendekia, itu saya tanya gurunya, berapa orang nih? 24. Biasanya 24. Maksimal 24. Kita biasanya main 15 orang. Itu lebih mudah kita kelola. Daripada satu kelas itu harus 40, saya nggak percaya itu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin konsen ya di mencerdaskan bangsa ini secara umum, pemerintah harus jadi melihat ini sebenarnya bahwa membuka kelas itu kalau memang mau mencerdaskan bangsa harusnya di bukan pasar. Bukan pasar di kelas itu, bukan harus terlalu ramai gitu. Karena saya lihat, saya saja dulu waktu sekolah itu kan kadang sampai 40. 40? Iya, 40 di satu kelas kan. Nah ternyata selama giat menjadi pemerhati pendidikan, yang paling ideal itu 24. 24. Biasanya guru kita pun sendiri, kalau di atas 15 orang mengeluh, nggak mau lagi nambah. Gitu. Jadi Anda harus antri untuk menunggu bulan berikutnya. Intinya bahwa kalau ingin melihat kualitas harus seperti ini. Harus mengedepankan kualitas. Masa dengan sendirinya akan mengikut. Iya. Oke. Dinda Sulkarnain, apa sih kurikulum yang dipakai di rumah belajar? Bagaimana kurikulumnya? Beberapa kita punya, kalau kita sebutlah bukan penemuan pengembangan lah ya. Kita ngambil disebut metode 40 salah satunya. Metode 40? Ya, dari saya sendiri. Guru yang lain juga punya. Metode 40 itu kita ambil dari tradisi Islam klasik, di mana orang dulu itu menghafal Quran dengan mengulang sebanyak 40 kali. Saya berkonsultasi dengan teman saya, Yasser Arafat, yang juga salah satu, waktu pernah viral dia itu. Yang penyanyi, yang mengaji langgam Jawa di Istana Negara. Oh iya. Dia mengatakan ya untuk menghafal Quran, ulangi sebanyak 40 kali. Oh iya. Nah, terinspirasi dari situ? Iya, salah satunya. Karena dia juga melakukan puasa puasa Daud atau apalah. Iya. Kemudian saya buatlah soal, dalam setiap bagiannya itu 40 soal. Setiap bagian 40. Dan itu memudahkan anak-anak memahami materi di luar kepala. Jadi ketika kita mengiklankan bahwa siswa kita itu mampu menguasai bukan hanya tulisan tapi di luar kepala, ya dapurnya dari sini, dari metode 40 itu. Oleh karena itu kita berani secara live gitu. Iya. Jadi softwarenya di situ gitu ya. Iya, di kurikulum 40 itu. Iya. Jadi kurikulumnya bernama kurikulum 40. Ya kita buat modulnya macam-macam lah. Iya. Kreativitasnya. Bisa dijelaskan nggak kurikulum yang dinamakan kurikulum 40 metode 40 ya? Kurikulum metode 40 yang dipakai oleh Rumah Belajar Bersama ini, bisa dijelaskan nggak ke masyarakat bagaimana teknisnya, bagaimana aplikasinya? Sebenarnya tadi mengutip dari tradisi Islam klasik ya. Nabi Yunus di dalam perut ikan 40 hari, Nabi Musa dikejar oleh Firaun selama 40 hari, Nabi Muhammad juga bertafakur di dalam gua Hira selama 40 hari. Para penghafal Quran juga membanyak sebanyak 40 kali. Inspirasinya di situ? Inspirasinya di situ. Kita buatlah soal 40 setiap materi. Setiap materi 40? 40. Kan kalau di sekolah-sekolah sekarang kan ada kurikulum yang sudah seragam tuh dari pemerintah pusat kan. Nah, kalau di Rumah Belajar Bersama pakai itu?
kita pakai itu. Namun kita lihat bahwa menyelesaikan soal di sini bisa membantu persoalan sekolahnya. Persoalan sekolah. Iya. Dan itu terbukti. Ya terbukti. Kalau dia tidak terbukti, orang di rumah belajar akan habis. Iya. Oke. Menarik. Ayo, kita minum dulu. Oke, sudah kopinya Medium TV Indonesia. Indah, apa rekomendasi rumah belajar bersama terhadap pemerintah soal pendidikan kita, khususnya di Kabupaten Bulukumba? Rekomendasi? Ya. Pendidikan kita sama seperti yang tadi, yang harapan terbesar saya adalah kekuatan kultural dan struktural harus saling bergandengan. Dengan ini saya kira proses percepatan kemajuan pendidikan kita akan sangat berarti. Bila tidak, maka masing-masing jalan dengan caranya sendiri dan bisa jadi akan terdesain bisa benturan atau bagaimana, saya tidak tahu ke depannya. Tapi agak lebih lambat jika masing-masing jalan dengan sendirinya. Bergandengan tangan adalah salah satu solusi yang terbaik. Oke. Harapan Dinda Zulkarnain ke masyarakat Bulukumba? Ya, para pelajar Indonesia mampu menjadi orang-orang yang go internasional, ya, unggul secara pengetahuan, sejajar dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Karena itu inspirasinya Pak Habibie. Iya. Itu harapan ke masyarakat. Iya. Nah, selama berapa tahun ini Rumah Belajar Bersama sudah melakukan aktivitasnya dan sudah ratusan orang pasti alumninya, ya, angkatannya apa segala macam. Ada nggak yang bisa disebutkan jebolan-jebolan dan alumni-alumni Rumah Belajar Bersama ini yang sudah mendapat prestasi yang saya bilang? Ya, banyak sebenarnya. Ya, silakan. Satu, kalau yang itu Agung Wahyuda Jur, yang tadi yang sebut. Dia yang ikut di pertemuan pemuda sedunia itu di PBB. Ya. Oke, terus kemudian Andi Junila yang sekarang punya rancangan dari kampus Amerika, dia sudah dapat bantuan untuk turut berpartisipasi bagaimana membangun pariwisata di Bulukumba, dan juga dia memungkinkan dirinya untuk kuliah di Hawaii. Oh iya. Terus saya lupa ada yang bisa masuk ke misalnya di UGM kelas internasional yang 100% bahasa Inggris, ya sekarang sudah sarjana dan ya sebegitu-begitulah. Oh gitu. Dan yang lain adalah kita punya ide sekarang ini, setiap orang yang berprestasi minimal tingkat provinsi dan nasional, dia punya hak untuk belajar di Rumah Belajar Bersama tanpa biaya. Oh ya? Ya, itu yang kita lakukan sekarang. Baru-baru ini beberapa anak karateka Kodim di Inkai sudah kita ajak bergabung karena mereka punya prestasi baik tingkat provinsi ataupun nasional. Semuanya mereka kita rumah belajar yang biayai pendidikannya. Dia bisa berhak memilih pelajaran yang kita punya. Bahasa Inggris kah, matematika, bahasa Jepang atau dan lain sebagainya. Jadi dibebaskan memilih kelas apa yang dia mau kuasai? Ya, dan biasa kalau mereka lebih efektif lagi, langsung kita tawarkan 2 pelajaran buat mereka sebagai bentuk penghargaan terhadap orang-orang yang berbakat. Jadi rumah belajar memberi reward kepada orang-orang yang betul-betul mau memperhatikan kecerdasan gitu kan? Itu saya baca dari juga Dinas Pendidikan mengeluarkan beasiswa bagi orang-orang yang IP-nya 3,6 lah ya ke atas dan lain sebagainya. Kasihan yang orang-orang berprestasi gitu banyak. Iya. Mau di apa gitu? Iya. Mereka hanya mendapatkan piagam dan begitu selesai. Iya, yang tidak bermanfaat pada prestasi yang didapatkannya ya. Kehidupan masa depan mereka seperti apa? Oleh karena itu kita percaya bahwa mereka harus punya prestasi dan pengetahuan yang bagus sehingga masa depannya mereka itu lebih baik. Oleh karena itu kita ajak ke rumah belajar. Iya. Dan yang berikutnya adalah untuk ekonomi lemah, misalnya ekonomi lemah, itu kita gratiskan di rumah belajar dari awal berdirinya. Dan anak yatim piatu. Itu sudah menjadi kesepakatan kita semua bagi seluruh guru. Ya. Jadi kita sampaikan secara umum ya. Rekan-rekan yang mengalami kesulitan ekonomi itu silahkan datang ke rumah belajar. Pendidikan ini untuk rakyat. Kalau seandainya Bung Hatta lah bisa terinspirasi dari Bung Hatta itu bagaimana lah pendidikan kerakyatan itu bisa hidup ya. Betul. Kita penganut bagian dari gerakan itu. Dinda Zulkarnain, terakhir ini saya mau bertanya. Tenaga pelajarnya dari mana saja sih? Tenaga pengajarnya. Rumah Belajar Bersama ini mendapatkan tenaga pelajar dari mana saja dan siapa-siapa?
Dari berbagai macam kampus ya. Ada S1, ada S2, dan ya ada juga sekarang yang sudah di Amerika mengajar. Oh ya? Nah, Nurleli Hidayanti, dia sekarang saat ini ada di Amerika. Juga salah satu pengajar dari Rumah Belajar Bersama yang mendidik orang-orang kelas TOEFL waktu itu. Oh, kelas TOEFL. Dan insya Allah setelah kembali akan mendidik lagi pelajar-pelajar yang ada di sini. Rumah Belajar Bersama bisa mengeluarkan TOEFL? Kalau surat izinnya belum, tapi kualitas pengetahuannya Sudah kita setara. punya. Sudah setara. Kalau secara legalitasnya kita belum punya, tetapi pengetahuan materinya kita punya. Oh, gitu. Ya. Oke, siapa-siapa saja? Siapa-siapa saja ya. 3 orang anak S2, S2, selebihnya mayoritas S1. Kita berjumlah sekitar 12 orang. 12 orang semua? Iya. Tenaga pelajar di Rumah Belajar Bersama. Oh, aduh. Ya, masing-masing dengan latar belakang pendidikannya sendiri. Apabila matematika. Iya. Dari kelas-kelas yang sudah disiapkan di Rumah Belajar Bersama ya. Dan juga gini, karena di satu kelas itu kita misalnya 10 orang, itu dalam satu kelas ini bisa jadi materinya berbeda-beda. Jadi dituntut kreativitas, kesabaran yang luar biasa. Ada kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6, dan lain sebagainya. Bisa malah SMA. Dalam satu kelas itu. Itu yang kita buat sekarang. Jadi kalau Anda berminat dengan kreativitas, cara berpikir lain, silakan guru-guru mendaftarkan diri ke Rumah Belajar. Bagaimana menyelesaikan masalah dalam 90 menit dengan beragam materi. Iya, mantap. Oke. Terima kasih banyak. Dinda Zulkarnain sudah datang di Medium TV dan berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba. Kita sudah ngobrol panjang dengan narasumber kita. Kita sudah membahas soal pendidikan, bagaimana persoalan-persoalan yang didapatkan di lapangan, persoalan yang kekinian, persoalan klasik, apa segala macam. Ada 2 yang saya harus garis bawahi. Rumah Belajar Bersama ini menyiapkan dan menggratiskan orang-orang yang tidak mampu untuk bisa mengecam pendidikan di Rumah Belajar Bersama. Begitupun orang-orang yang berprestasi, yang sudah mencapai tingkat provinsi dan nasional, itu akan digratiskan di Rumah Belajar Bersama. Terakhir, yang saya harus garis bawahi bahwa tolong pemerintah lihatlah case-case pendidikan yang ada di lapangan, seperti yang didapatkan oleh teman-teman di Rumah Belajar Bersama, bahwa banyak case-case pendidikan yang sekarang sudah tidak sinergik lagi dengan program-program dan kurikulum-kurikulum yang reguler dikeluarkan oleh pemerintah. Dan mudah-mudahan ini bisa dikaji kembali. Pemerintah juga bisa turun ke lapangan mendapatkan case-case pendidikan yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan ke depannya. Terima kasih, kita akan ketemu dengan pembahasan yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.